sejahtera bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita kembali boleh bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengingat dan menguduskan hari Sabatnya Tuhan. Mari kita akan mengangkat pujian penghormatan kita dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 77. KPPK nomor 77, Puji Yesus. Kuasa hormat
indah kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami memuji, memuliakan nama Tuhan, mengingat dan menguduskan hari Sabatnya Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur ya Tuhan, sekalipun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain dengan jemaat, tetapi kami boleh bersama-sama di tempat kami, di rumah kami, menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Yang pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami juga mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami manusia yang penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Kami manusia yang penuh dengan dosa. Kami jatuh bangun ya Tuhan di dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Jikalau mungkin Tuhan di dalam perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami, perasaan dan keinginan kami, ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan dan ada hal-hal yang menyakiti hati sesama kami. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak menikmati hadirat Tuhan, layak menghadap Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kita menyanyikan pujian ini. KPRI nomor 127. Ada waktu di hidupku. Ada waktu di hidupku.
Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Kita tidak perlu lagi takut, karena kita tahu hari esok kita penuh harap karena Dia hidup. KPPK nomor 133, karena Dia hidup.
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bila Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk tidak mengeluh, tidak putus asa, tidak kecewa, apalagi marah. Mari kita belajar bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, dengan satu keyakinan, dengan iman bahwa untuk segala sesuatunya akan indah pada waktunya, walaupun kita tidak pernah mengerti jalan-jalan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mengangkat pujian ini, Waktu Tuhan. Terjadi
disampaikan oleh Evangelis Eni Pujiastuti. Sebelumnya itu mari kita akan bersama-sama kembali memuji Tuhan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dari pujian Kupandang Hari Esok. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang begitu cermat di dalam hidup kami, sehingga kami boleh melewati malam yang panjang. Dan pagi ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami boleh datang beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, biarlah itu tidak mengurangi keseriusan dan kesungguhan kami untuk datang menyembah Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya kami mengerti, tetapi berikanlah kami kemampuan untuk mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah juga setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tema kita hari ini tentang hari esok. Kita akan
ambil dari beberapa bagian firman Tuhan dan saya akan membacanya. Yang pertama terambil di dalam Amsal 27 ayat 1 dan ayat 2. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat 27 dan 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Kemudian Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berbicara tentang hari esok, tidak seorang pun yang tahu. Itulah sebabnya semua orang tanpa terkecuali terkadang merasa takut dan khawatir. Karena memang hari esok itu berada di luar jangkauan manusia. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang tidak perlu kita lakukan tentang hari esok. Yang pertama, kita tidak perlu memuji diri atau menyombongkan diri akan hari esok. Yang diambil di dalam Amsal pasal 27 ayat 1 dan 2 tadi. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, saya pernah mendengar pepatah mengatakan, senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan kejayaan seseorang bukan dengan pisau, tetapi hancurkanlah dengan pujian. Dari pepatah ini ingin mengatakan bahwa pujian sebenarnya bukanlah cara yang tepat untuk memotivasi. Pujian justru bisa menjadi senjata yang mematikan bagi siapa saja yang terlena. Lalu bagaimana jika memuji diri sendiri? Kalau kita perhatikan media sosial ataupun dunia nyata, ada banyak orang yang narsis. Mereka dengan bangga memuji diri sendiri, menunjukkan kehebatannya, kekayaannya, kecantikannya, ketampanannya, dan segala kemampuan yang dimiliki. Mereka menyombongkan diri mereka. Di dalam Amsal 27 ayat 1 dan 2, Raja Salomo memberikan peringatan agar kita tidak memuji diri sendiri, tetapi biarlah orang lain yang memuji kita. Di sisi lain, untuk membangun keberanian dan rasa percaya diri, dibutuhkan sikap menghargai diri sendiri. Namun penting untuk diwaspadai, karena kebiasaan memuji diri sendiri menyebabkan seseorang menjadi sombong dan mulai meremehkan orang lain. Merasa diri hebat padahal tidak ada apa-apanya. Dan seringkali berakhir dengan kehancuran. Orang yang suka memuji diri sendiri sebenarnya menyimpan perasaan untuk mencari dan mendapat pengakuan. Padahal pengakuan itu akan datang dengan sendirinya ketika kita melakukan segala sesuatu dengan ketulusan dan kerja keras. Oleh karena itu, ketahuilah, Tuhan tidak pernah menahan apapun yang patut kita terima. Karena itu, kita perlu penguasaan diri di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus,
ada seseorang karena tidak mau kalah di dalam pembicaraan dengan teman-temannya, maka dia memuji dirinya untuk satu proyek besar yang sedang dia tangani. Bahwa proyek itu nanti kalau sudah selesai dikerjakan akan memberikan keuntungan yang besar kepadanya. Pada saat itu lawan bicaranya tidak dapat menyangga dia. Karena memang proyeknya besar dan hanya tinggal melihat hasilnya nanti. Tetapi ternyata perhitungan di atas kertas tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pelaksanaan proyeknya terlambat sehingga dia didenda oleh si pemilik proyek. Dan juga dalam pelaksanaan proyeknya banyak sekali material yang dicuri oleh karyawannya dan juga oleh penduduk sekitarnya. Sehingga akibatnya proyek besar yang ditangani itu mengalami kerugian besar. Dengan demikian terjadilah kepada orang itu sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi. Dia sudah memuji diri sendiri akan proyeknya yang belum selesai dikerjakan. Tapi kenyataannya proyek itu di kemudian hari ternyata tidak memberikan keuntungan baginya, melainkan mengalami kerugian besar. Oleh karena itu, jangan terlalu memuji diri sendiri atau bersikap sombong di hadapan ketidakpastian hari esok, di hadapan ketidakpastian masa depan. Karena masa depan itu satu misteri. Kesombongan membuat kita sok tahu tentang apa yang akan terjadi. Kesombongan atau memuji diri sendiri membuat kita terlalu yakin akan kekuatan yang ada pada diri kita. Dan akibatnya kesombongan selalu membawa pada kehancuran. Karena itu marilah kita tetap rendah hati. Ingat, pujian itu datang bukan dari diri sendiri, apalagi dari mulut kita sendiri. Pujian yang benar datang dari orang lain, tetapi itu ditujukan untuk kemuliaan Tuhan saja. Bagian yang kedua, kita tidak perlu khawatir atau takut akan hari esok. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita tahu wabah virus corona COVID-19 sudah menyebar secara global. Virus corona tidak hanya memiliki dampak kesehatan, tetapi virus corona juga memiliki dampak bagi perekonomian di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Saat ini ada banyak orang yang mengalami kesulitan. Para pengusaha harus mem-PHK karyawannya karena mereka tidak ada pesanan, tidak bisa produksi. Para karyawan yang di-PHK, mereka harus kehilangan penghasilan. Beberapa departemen store dan berita-berita mengabarkan bahwa banyak mal-mal sepi pembeli. Ini mengindikasikan lesunya daya beli masyarakat, atau dengan kata lain, ekonomi sedang melemah. Yang secara otomatis membuat banyak orang khawatir karena hidup akan semakin susah. Khawatir akan hidupnya dan masa depannya. Satu survei tentang kekhawatiran yang diadakan akhir-akhir ini menemukan bahwa 40% dari hal-hal yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. 30%
adalah kekhawatiran tentang masa lalu yang tidak dapat diubah. 20% adalah kekhawatiran tentang masalah orang lain yang bukan urusan kita, atau kita tidak perlu ikut campur. 10% mengenai penyakit yang nyata atau imajinasi. 8% adalah hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Menurut hasil survei ini, hanya 8% dari hal-hal yang kita khawatirkan yang patut dikhawatirkan. Sebagian besar dari apa yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi, tidak dapat diubah, atau bukan urusan kita. Kalau kekhawatiran mulai datang, ingatlah bahwa kita tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi di masa lalu ataupun kemarin. Kita hanya bisa mengambil pelajaran dari masa lalu agar kita hidup dengan lebih baik di masa yang akan datang. Demikian pula dengan masa depan kita. Masa depan dan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan berkata, hari besok memiliki kesulitan sendiri. Itu bukan berarti bahwa kita tidak perlu peduli dengan hari esok. Kita dapat merencanakan apa yang akan kita kerjakan, tetapi kita tidak dapat mengerjakan kecuali hari besok itu telah menjadi hari ini. Jadi yang perlu kita khawatirkan adalah hari ini, adalah kita telah melakukan yang terbaik pada hari ini. Seorang yang bernama Dale Carnegie, dia adalah seorang penulis buku dan pengajar dari Amerika Serikat, dan dia juga seorang pelatih atau motivator di berbagai kursus pengembangan diri, penjualan, keuangan, berbicara di depan umum, dan keterampilan interpersonal. Dia berkata demikian, kalau saja orang-orang selalu khawatir dapat berpikir tentang kekayaan yang sesungguhnya mereka miliki, maka mereka akan berhenti khawatir. Maukah engkau menjual kedua bola matamu seharga $1 juta, atau kakimu, atau tanganmu, atau pendengaranmu? Cobalah hitung semua yang engkau miliki, dan engkau akan menemukan bahwa engkau tidak akan menjualnya dengan emas sedunia sekalipun. Hal yang terbaik di dalam hidup ini adalah milikmu jika engkau menghargai dirimu sendiri. Saudara, Dale Carnegie memberikan masukan atau nasihat yang baik untuk mengatasi kekhawatiran. Kekhawatiran biasanya berfokus kepada masa yang akan datang, pada sesuatu yang belum terjadi. Tubuh kita ada pada saat ini, tetapi pikiran kita ada pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, cara yang baik untuk mengatasi kekhawatiran yaitu belajar untuk memfokuskan pikiran kita pada saat ini. Pikiran apa yang kita miliki? Memiliki tubuh yang sehat adalah berkat yang besar, melebihi segala kekayaan. Bila tubuh kita sakit, kita tidak akan menikmati kekayaan sebesar apapun. Khususnya di masa sekarang, wabah virus corona. Berapa banyak orang yang memiliki kekayaan, pada waktu kena virus corona, dia tidak berdaya. Oleh karena itu, hargailah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus berkata bahwa hidup ini lebih penting daripada makanan ataupun pakaian. Bila Tuhan Yesus memelihara kehidupan burung pipit dan bunga bakung, terlebih lagi Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Ini adalah satu janji Tuhan. Dan janji Tuhan ini, ya dan amin. Saudara, ada seorang pendeta bernama John Piper. Dia juga seorang penulis buku
ada buku yang baru ditulis berjudul Coronavirus and Christ. Di dalam hal ini John Piper mengungkapkan, ini adalah waktu ketika dunia merasa rapuh. Dasar-dasarnya yang selama ini tampak kokoh berguncang. Pertanyaannya, apakah ada batu karang yang menjadi pijakan kita? Sebuah batu karang yang tidak dapat diguncangkan selamanya. Pada tanggal 11 Januari 2020, sebuah virus baru bernama Corona, COVID-19, dilaporkan membunuh korban pertamanya di Provinsi Wuhan, China. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan pandemi global. Di tengah-tengah ketakutan dan ketidakpastian ini, banyak orang bertanya-tanya, apa yang sedang dilakukan Allah? Di dalam buku Coronavirus and Christ ini, John Piper mengajak para pembaca di seluruh dunia untuk berpijak di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, yang padanya jiwa kita dipelihara oleh Allah yang berdaulat. Dia yang menetapkan, Dia yang mengatur dan memerintah atas segala sesuatu untuk menggenapi rencana-rencananya yang bijaksana dan baik bagi mereka yang percaya kepadanya. Apa yang sedang dilakukan Allah melalui virus corona? John Piper menawarkan 6 jawaban Alkitab terhadap pertanyaan tersebut dan menunjukkan kepada kita bahwa Allah sedang bekerja pada momen bersejarah ini, yaitu di masa pandemi virus corona ini. Saya punya buku ini. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara tertarik membaca, nanti saya bisa pinjamkan. Buku masih dalam perjalanan, lagi dikirim. Biarlah di dalam masa-masa sulit, kita yang tinggal di rumah, kita pergunakan waktu untuk membaca firman Tuhan dan juga membaca buku-buku rohani. Karena itu dapat menguatkan setiap kita. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tetapi jangan khawatir akan hari esok. Percayalah hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah setiap kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus adalah sang batu karang yang teguh itu. Berserahlah kepada Yesus, karena Dia akan mengatur segala sesuatu termasuk masa depan kita. Dan yang terpenting kita memfokuskan dan memprioritaskan hidup kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Masalahnya adalah kita seringkali tidak atau kurang percaya akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Saudara harus paham, semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kita dikuasai kekhawatiran. Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia akan memelihara kamu. Mari saudara, kita serahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang memimpin masa depan kita. Yang ketiga, kita jangan menunda sampai esok apa yang dapat kita lakukan hari ini. Di dalam Amsal 3 ayat 27 dan 28. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus,
Teman saya pernah bercerita demikian. Suatu hari dia pergi ke satu tempat. Dalam perjalanan ada seorang anak meminta-minta di perempatan jalan. Lalu suaminya berkata kepada teman saya, tolong berikan anak itu uang. Tapi teman saya berpikir, kasih enggak ya uang kepada anak itu? Lalu dia berkata kepada suaminya, enggak usah, ayo jalan. Loh, kenapa enggak usah? Kasihan loh anak itu, dia butuh pertolongan kita. Teman saya berkata kepada suaminya, itu tidak mendidik. Anak itu bisa kerja, bukan minta-minta. Apalagi ada peraturan daerah yang menyebutkan barang siapa memberi peminta-peminta di jalan akan dikenakan denda 5 juta rupiah. Daripada ditangkap polisi lebih baik tidak memberi. Suaminya tetap berkata, kasihan loh anak itu, dia butuh bantuan kita. Kalau kita bisa memberi, kenapa kita tidak memberi? Setelah perjalanan cukup jauh dari anak itu, teman saya ini menyesal karena dia tidak memutuskan untuk memberikan bantuan kepada anak itu. Bapak Ibu, seringkali kita tidak mau memberi karena ada begitu banyak alasan yang kita ungkapkan untuk membenarkan diri kita sendiri untuk tidak memberi atau untuk tidak menolong. Amsal 3 ayat 27 dan 28 tadi mengatakan, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jangan engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada pada kita. Saudara, frase tidak menahan artinya membiarkan hati kita untuk memberi, untuk mengasihi atau berbagi kepada orang lain. Dan usahakan untuk tidak menahan atau menunda sebuah kebaikan dengan alasan apapun. Jika bisa menolong, maka tolonglah saat ini juga. Jangan menunda. Jika tidak bisa, maka doakan. Minta Tuhan mengirimkan orang lain untuk menolongnya. Satu kalimat yang begitu bagus. Menunda pertolongan bisa jadi perkara sepele untuk sebagian orang. Tetapi sebuah pertolongan bisa berarti sebuah kehidupan untuk orang itu. Oleh karena itu tetaplah rendah hati ketika Tuhan mengizinkan seseorang datang kepada kita untuk meminta pertolongan. Itu artinya Tuhan tahu bahwa kita sanggup, kita mampu menolong. Apalagi di dalam masa-masa sulit ini. Saya senang di masa sulit ini, pada hari Paskah, beberapa waktu yang lalu, Komisi Pemuda Kalam Kudus belajar berbagi kepada orang yang tidak mampu, kepada orang yang membutuhkan. Dan setiap kita sebagai jemaat Tuhan juga diberikan kesempatan untuk belajar berbagi. Saudara, ingatlah pada waktu kita memberi, jangan memikirkan untung rugi. Tetapi sebaliknya memberi itu menghasilkan anugerah Allah bagi kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari esok belum tentu menjadi milik kita. Hiduplah dengan benar hari ini. Perbaiki hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Jangan tunggu sampai hari esok. Karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita bernyanyi satu pujian KPPK 223. Ku tahu Tuhan
menguasai hari esok. Kita sedang mengintrospeksi diri kita. Di dalam hidup ini kita seringkali memuji diri kita sendiri. Kita menyombongkan diri apa yang ada pada diri kita. Baik di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam pelayanan. Seringkali kita menyombongkan diri. Mari kita datang mengaku di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni kita, memperbaharui hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali khawatir terhadap apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai. Kita khawatir terhadap masa depan kita. Kita seringkali tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Karena Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Saudara, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memelihara hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu percayalah sepenuhnya kepada Yesus Kristus, Sang batu karang yang teguh itu. Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita sekalipun. Mari juga kita datang, mengaku dan minta pengampunan kepada Tuhan. Karena kita juga seringkali menahan atau menunda melakukan kebaikan. Kita seringkali memberikan banyak alasan sehingga kita tidak berbuat baik. Padahal Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk menolong orang lain. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini hidupku. Ubahlah aku supaya aku bisa menjadi alat di tangan-Mu. Semasa hidup, saya bisa menjadi saluran berkat di tengah-tengah masa sulit ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sadar bahwa seringkali di dalam hidup ini, kami selalu memuji diri kami sendiri. Kami menyombongkan diri. Kami memamerkan kemampuan kami. Baik itu di dalam pekerjaan kami, studi kami, ataupun di dalam pelayanan kami. Tuhan, ampuni kami. Seringkali juga di dalam hidup kami khawatir tentang apa yang akan kami makan, tentang apa yang akan kami pakai, bahkan tentang masa depan kami.
Kami tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kami. Tuhan, tolong setiap kami, supaya di dalam kehidupan ini, kami sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, sanggup memelihara hidup kami. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Karena Engkau sudah berjanji. Dan janjimu itu tidak pernah tidak tergenapi. Tuhan, pada saat ini juga kami datang. Ampunilah kami. Karena seringkali kami menahan melakukan kebaikan. Kami tahu ada orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi seringkali kami cuek, kami tidak peduli. Tolong kami Tuhan. Di dalam masa-masa sulit ini, biarlah hidup kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Kami boleh memberikan apa yang dapat kami berikan. Dan kami boleh menjadi saluran berkat. Tuhan, tolong setiap kami. Setelah keluar dari ibadah ini, kami mau mempraktekkan firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita sekalian, boleh menjadi ajaran dan didikan dan nasihat bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini diberikan kesempatan bagi kita untuk berbagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan. Sementara persembahan dijalankan di tengah-tengah kita, kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 379, terlalu manis. Ayo
ini kami masih diberikan kesempatan berbagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan lewat persembahan kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang menguduskan persembahan ini agar dapat dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya di Gereja Kristen Kalang Kudus Murni. Kami berdoa untuk setiap kami majelis yang mengelola keuangan ini. Berikan kami rasa takut dan hormat kepada Tuhan sehingga kami boleh mengelolanya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk setiap jemaat kami, di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, di dalam segala rencana-rencana mereka, di dalam segala pergumulan mereka. Biarlah Tuhan hadir menopang, biarlah Tuhan hadir membimbing dan memimpin kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka rasakan dan mereka alami saat ini, sungguh hanya luapan syukur dan terima kasih yang mereka panjatkan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan, menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong mereka, memberikan pemulihan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan di tengah-tengah sakit yang mereka alami, sehingga mereka, ya Tuhan, senantiasa berharap, bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk pergumulan bangsa dan negara kami menghadapi virus COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau menolong pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat, Bapak Presiden, sampai kepada pelosok pedesaan sekalipun. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi mereka, di dalam mereka boleh menertibkan dan mendisiplinkan, ya Tuhan, masyarakat yang ada guna mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa menyerahkan, ya Tuhan, untuk setiap anak-anak jemaat-Mu yang berada di luar kota Boni. Mungkin orang tua sudah merasa khawatir dengan keberadaan mereka, dan kiranya Tuhan juga yang menopang, menolong kehidupan mereka, melindungi mereka Tuhan, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan, ya Tuhan, kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sepanjang minggu yang akan berlalu ini, kami berserah diri kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian kebaktian kita pada pagi hari ini, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mengangkat pujian doksologi KPPK nomor 53. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa yang telah saudara dengar dan pelajari hari ini, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupanmu hari lepas hari, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang kekal yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa, karya penebusan yang sempurna dan total dari Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menolong saudara-saudara sekalian untuk tidak khawatir akan hari esok, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah selesai.